Selamat petang, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam persekutuan Raya pada petang hari ini. Karena semua berkat rahmat Tuhan, sampai saat ini kita masih bisa bersekutu bersama-sama. Kita angkat satu pujian, Allah yang setia. Mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh rahmat, Bapa kami yang penuh kasih, sungguh Tuhan kami bersyukur kepadamu, penyertaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan kehidupan. Sungguh Tuhan, ini anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, pada petang hari ini malam hari ini kami akan bersama-sama bersekutu dalam persekutuan raya.
Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memampukan kami untuk mengerti, memahami, melakukan dan menyimpan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kasih Tuhan tak lekang oleh waktu. Berkat Tuhan juga tak henti-hentinya dalam hidup kita. Siapakah kita ini sehingga kita dijadikan biji mata Tuhan? Kita angkat pujian dengan kasih setiamu. Peraya pada malam hari ini mengangkat tema 4 kata-kata mutiara yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Erik Sudarma. Sebelumnya kita akan satu pujian dengan pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai
Kami persilakan Bapak Pendeta Erik Sudarma untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu pada kesempatan ini, persekutuan raya perdana kita di tahun 2022 dengan tema 4 kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara adalah kata-kata yang sangat berharga karena memiliki makna yang sangat indah, sangat dalam, sangat kaya, seperti mutiara. Apa yang dimaksud dengan 4 kata-kata mutiara? Kita akan belajar bersama. Sebelum saya lanjutkan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita mohon kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat memahami firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama. Bapa di surga, kami akan kembali mempelajari firman-Mu sebagai murid-murid Kristus yang dipanggil untuk menjadi garam dan terang di tengah dunia yang sedang membusuk dan gelap ini. Kiranya firman dan kebenaran-Mu dapat kami pahami. Dan Roh Kudus sekali lagi memperbarui kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, nilai-nilai kerajaan Allah, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tolonglah hamba agar dapat menjelaskan firman Tuhan dengan baik, benar, dan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya akan mulai dengan sebuah kisah perjumpaan saya dengan salah seorang saudara kita. Dia bertanya demikian, "Saya seorang Kristen Menonit, tapi saya belum benar-benar memahami kekristenan Menonit. Sarana apa yang dapat menolong saya untuk memahaminya?" Saya jawab, salah satunya adalah sebuah buku kecil yang berjudul The Mennonite Handbook atau buku panduan Menonit. Buku panduan tentang seluk-beluk Menonit. Isinya berbagai informasi yang dapat dipercaya, historis dan teologis yang dipadukan dengan beberapa fakta menarik dan langkah-langkah praktis tentang bagaimana menjadi pengikut Kristus yang setia. Pada cover buku itu ada gambar yang disebut sebagai Cap Menno. Gambar Menno Simons yang mengenakan topi baseball secara terbalik. Apa arti gambar itu? Gambar itu mau menyatakan bahwa kendati pokok-pokok keyakinan dan praktik kehidupan kita adalah hal yang serius, kita harus ingat bahwa bukan sejarah dan bukan teologi kita yang menyelamatkan kita, melainkan Yesus Kristus. Karena itu, kehidupan menggereja kita semestinya ramah dan perdebatan teologis bisa terjadi dengan disertai canda dan cinta satu sama lain. Buku The Mennonite Handbook itu diantaranya memuat 4 kata-kata mutiara, warisan kaum Anabaptis mula-mula. Kita perlu mengetahui 4 kata-kata mutiara ini agar semakin mengenal kekristenan Menonit dan semakin menghayati nilai-nilai kemuritan kita.
Kata-kata mutiara yang pertama adalah tentang iman yang aktif. Bunyinya demikian. Karena iman Injili yang murni bersifat sedemikian rupa sehingga tidak dapat tertidur, tetapi menyatakan dirinya dalam segala kebenaran dan karya kasih. Ia mati terhadap darah dan daging. Ia menyingkirkan segala nafsu dan hasrat terlarang. Ia mencari, melayani, dan menghormati Allah. Ia mengenakan pakaian kepada yang telanjang. Ia memberi makan kepada yang lapar. Ia menghibur yang susah. Ia menaungi yang melarat. Ia membantu dan menghibur yang sedih. Ia membalas kejahatan dengan kebaikan. Ia melayani mereka yang menyakitinya. Ia berdoa bagi mereka yang menyiksanya. Ia mengajar, menasihati, dan menegur dengan firman Tuhan. Ia mencari yang tersesat. Ia membalut yang terluka. Ia menyembuhkan yang sakit. Dan ia menyimpan yang terdengar. Dalam bahasa Inggris, it saves that which is sound. Kalau saya terjemahkan dengan kata-kata bebas, ia menyimpan rahasia. Banyak orang tidak bisa menyimpan rahasia. Ketika cerita dibagikan oleh seseorang kepada sahabat yang dipercayanya, ternyata kemudian cerita itu tersebar kemana-mana. Mengapa? Karena kita tidak dapat menjaga rahasia. Tapi iman Injili yang murni atau sejati, menurut kata-kata mutiara ini, it saves that which is sound. Ia menyimpan rahasia. Intinya, ia menjadi segala-galanya bagi semua orang. Kita tahu semua bahwa kata-kata mutiara ini berasal dari leluhur kita, kaum Anabaptis Menonit, yaitu Menno Simons, dalam salah satu tulisannya di tahun 1539. Apa yang Menno kemukakan itu sesuai dengan firman Tuhan, khususnya surat 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 22. Demikian bunyinya. 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 22. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Demikian firman Tuhan. Rasul Paulus dipenuhi oleh semangat cinta Tuhan. Dia menjadikan dirinya
hamba bagi semua orang. Dia rela menjadi segala-galanya bagi semua orang, agar melalui pelayanannya, bantuannya kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka dan dengan cara yang benar, agar melalui pelayanannya itu mereka boleh mengalami dan mengenal cinta Tuhan serta diselamatkan. Kata-kata mutiara yang kedua adalah tentang pantang kekerasan. Bunyinya demikian: senjata kita bukanlah senjata yang dengannya kota-kota dan negara-negara dihancurkan, tembok dan pintu-pintu gerbang dirobohkan, dan darah manusia tertumpah deras seperti air. Melainkan senjata yang dengannya kerajaan spiritual setan dihancurkan, dan prinsip jahat dalam jiwa manusia dirobohkan. Hati yang keras diremukan, hati yang belum pernah diperciki oleh embun surgawi dari firman yang suci. Kita tidak memiliki dan tidak mengenal senjata lain kecuali ini. Tuhan mengetahuinya. Sekali lagi, Kristus adalah kubu pertahanan kita, kesabaran senjata perlawanan kita, firman Allah pedang kita, dan kemenangan kita adalah iman yang berani, teguh, dan sejati di dalam Yesus Kristus. Kata-kata mutiara kedua ini juga berasal dari Menno Simons dalam salah satu tulisannya di tahun 1539. Apa yang Menno sampaikan ini sesuai dengan firman Tuhan, khususnya kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Kemenangan bagi orang Kristen, murid Kristus, bukan terutama berarti perubahan keadaan menjadi lebih baik, dari susah menjadi sejahtera, dari sakit menjadi sehat. Tetapi kendati tidak terjadi perubahan keadaan, atau terjadi namun bukan menjadi lebih baik, sebaliknya menjadi lebih buruk, sakit menjadi lebih parah, kesusahan bertambah-tambah. Kendati demikian, imannya tetap teguh, tak tergoyahkan, dan setia mempersaksikan cinta kasih Tuhan sampai akhir hayatnya. Itulah kemenangan orang percaya, murid Kristus. Kata-kata mutiara kedua ini pernah saya sampaikan kepada Pendeta Emeritus Christianus Karsu menjelang wafatnya. Saya berkata kepada beliau ketika itu, Pak Karsu sudah menang. Karena kendati Pak Karsu sekarang tidak berdaya, tidak seperti dulu semasa menjadi gembala jemaat,
Pak Karsu tetap berani dan teguh dalam iman. Tanpa jubah pendeta, tanpa jabatan gembala jemaat, tanpa selubung agama, Pak Karsu tetap menunjukkan teladan iman yang berani. Berani termasuk dalam menghadapi penyakit yang begitu ganas dan mematikan. Berani menghadapi saat-saat yang begitu menyakitkan. Itu yang menjadikan Pak Karsu tetap menggembalakan kami. Pak Karsu sudah menang. Jika Tuhan panggil pulang, Pak Karsu bisa dengan sukacita dan damai sejahtera meninggalkan kami semua. Dan benar, sore harinya Pak Karsu wafat. Beliau sudah menang. Imannya teguh, tak tergoyahkan, dan setia mempersaksikan cinta kasih Tuhan sampai akhir hayatnya. Kata-kata mutiara yang ketiga adalah tentang kekayaan, kemakmuran, sikap apatis, dan iman. Kata-kata mutiara yang ketiga ini cukup pendek, demikian bunyinya. Ketika hati kita emas, rumah kita dari kayu. Ketika rumah kita menjadi emas, hati kita menjadi kayu. Kata-kata mutiara ini berasal dari seorang pendeta Menonit Belanda yang namanya tidak dikenal, anonim, dari tahun 1670. Kata-kata mutiara ini sesuai dengan firman Tuhan, khususnya Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Saya akan bacakan. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian firman Tuhan. Firman ini mengajak kita untuk menyadari bahwa salah satu nilai kemuritan adalah hati dan hidup tentunya yang berorientasi pada Kristus sebagai Tuhan. Kristus memiliki nilai tertinggi dalam hidup seorang Kristen. Dan tidak ada yang menjadi bayang-bayang Kristus dalam hal ini. Seluruh kehidupan kita sebagai murid Tuhan selayaknya ditujukan kepada Tuhan. Hati kita selayaknya tetaplah emas. Emas yang murni, tertuju hanya kepada Tuhan. Maka segala daya tarik dan tawaran dunia ini menjadi tidak ada apa-apanya dibandingkan nilai Kristus. Kita tidak akan dan tidak mau menjual iman kita demi
barang-barang duniawi, fasilitas-fasilitas duniawi, kedudukan, jabatan, kekayaan, dan segalanya. Kita menolak untuk menempuh segala cara demi meraih kesejahteraan. Mengapa? Karena kita sudah mendapatkan yang terindah, termahal, yang paling berharga, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kata-kata mutiara yang keempat, yang terakhir adalah tentang sifat iman. Bunyinya demikian: tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Tentu kita sangat mengenal kata-kata mutiara ini karena kita mengucapkannya setiap hari Minggu dalam kebaktian umum. Tapi kata-kata ini memiliki kelanjutan demikian. Dan tidak seorang pun dapat mengikuti Kristus kecuali ia telah lebih dulu mengenalnya. Siapapun yang tidak mengenalnya, tidak memilikinya, dan tanpa dia, ia tidak dapat datang kepada Bapa. Tetapi siapapun yang mengenalnya, namun tidak menyaksikannya dengan hidupnya, akan dihakimi olehnya. Siapapun yang mengenal Kristus, namun tidak mempersaksikannya dengan hidupnya, akan dihakimi olehnya. Karena siapapun yang menganggap dirinya milik Kristus harus berjalan di jalan yang dilalui Kristus. Kata-kata mutiara ini berasal dari siapa? Kita tentu tahu ya. Hans Denk. Dalam sebuah tulisannya di tahun 1526. Kata-kata mutiara ini sesuai dengan firman Tuhan. Khususnya surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Saya akan bacakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Setiap orang yang sungguh-sungguh memiliki persekutuan dengan Kristus, yang mempertuhankan Kristus di dalam hatinya, pasti, bukannya mungkin, pasti hidup seperti Kristus telah hidup. Artinya hidupnya tidak berorientasi pada nilai-nilai dunia ini, tapi pada nilai-nilai kerajaan Allah. Kehendak Bapa menjadi kehendaknya. Firman Tuhan menjadi penuntun langkah-langkah kehidupannya. Dan sesama manusia menjadi sasaran cinta kasih dan pengabdiannya. Saudara sekalian, praktisnya dari 4 kata-kata mutiara yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa menarik 4 sikap atau perilaku yang harus kita miliki sebagai murid Kristus. Pertama, menjadi segala-galanya bagi semua orang dengan berupaya menolong mereka sesuai kebutuhan mereka dan dengan cara yang benar. Itu adalah iman yang aktif, iman Injili yang murni. Berupaya menolong orang-orang di sekitar kita sesuai kebutuhan tiap-tiap orang dengan cara yang benar. Yang kedua, melawan kekerasan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan bersandar pada perlindungan Tuhan, kesabaran dalam menanggung kesusahan akibat kekerasan itu, dan setia memberitakan firman Tuhan.
agar mereka yang menjadi pelaku-pelaku kekerasan menyadari kesalahan mereka dan dimenangkan oleh karya cinta kita. Yang ketiga, memelihara hati agar tetap tertuju kepada Tuhan dengan bergaya hidup sederhana. Ingat kata-kata mutiara yang ketiga tadi. Kalau hati kita emas, rumah kita dari kayu. Kalau rumah kita menjadi emas, hati kita menjadi kayu. Ini sebuah ajakan untuk memilih gaya hidup sederhana, bukan anti kekayaan, bukan pantang fasilitas, tapi memilih untuk membatasi gaya hidup supaya hati ini tetap terpelihara, tetap tertuju kepada Tuhan dan bukan kepada gemerlap dan segala daya tarik dunia lainnya. Yang keempat, yang terakhir, berjalan di jalan yang dilalui Kristus dengan mempelajari firman-Nya, mengikuti teladannya, dan memberitakan karya kasih-Nya. Giat bukan cuma rutin, tapi giat membaca dan merenungkan isi kitab suci. Karena sebelum kita mengenal Kristus, kita tidak dapat mengikutinya, kata Hans Denk. Kita harus lebih dulu mengenalnya. Kita paham maksudnya, baru kita laksanakan perintahnya. Kita ikuti teladannya, dan kita memberitakan karya kasih-Nya. Saudaraku, seperti itulah kekristenan Menonit. Melalui 4 kata-kata mutiara, kita dibawa kepada pemahaman yang lebih jauh tentang kekristenan Menonit. Selamat menghayatinya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Eri Sudarma yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman yang disampaikan boleh memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Kita angkat satu pujian lagi sebelum kita tutup peraya pada malam hari ini dengan pujian "Dengan Apa Akan Ku Balas". Kau Allah yang setia, Bapa
Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Erik Sudarma. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akhiri persekutuan raya kita malam ini di dalam doa, dan kita pun akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk persekutuan yang sangat indah ini. Kami dapat belajar bersama dari 4 kata-kata mutiara, warisan kaum Anabaptis mula-mula bagi kami di zaman kini. Walaupun kata-kata mutiara itu sudah sangat tua usianya, tapi nilai-nilai kebenaran yang disuarakannya tetap relevan bagi kami di masa kini maupun di masa yang akan datang. Tolonglah kami untuk menghidupkan nilai-nilai kemuritan itu dalam keseharian kami, di tengah keluarga kami, di sekolah kami, di kampus kami, di tempat kerja kami, dalam pergaulan kami di tengah masyarakat, dan dalam kehidupan menggereja kami. Sehingga kata-kata yang sangat berharga karena memiliki makna yang sangat indah, dalam dan kaya itu boleh menjadi kenyataan yang terus-menerus dirayakan, dihidupkan, disyukuri, dan membawa banyak orang di sekitar kami mengenal Kristus, mengalami karya cintanya, dan diselamatkan oleh anugerahnya yang berlimpah. Terima kasih Bapa, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu. Akhirnya Bapa, kami mohon berkat-Mu atas kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Persekutuan raya malam hari ini telah selesai. Kami berharap Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak dapat menjaga kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam persekutuan raya berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.